Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat Ramadan yang penuh berkah ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih dua kemuliaan dalam satu kesempatan. Kemuliaan yang Allah janjikan melalui kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dan kemuliaan yang Allah janjikan dalam bulan suci Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur. Mudah-mudahan momentum yang luar biasa, mulia dan berkah ini tidak hanya kita bisa meraih amalan sebanyak-banyaknya, tidak hanya kita bisa meraih ampunan Allah, tetapi momentum Jumat ini membentuk kita menjadi pribadi mukmin yang semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang sahabat berdialog tentang takwa. Umar bin Khattab bertanya kepada seorang yang bernama Ubay bin Ka'ab. Yang tentunya Umar bertanya bukan karena Umar tidak tahu, tetapi mereka saling menambah wawasan satu sama lain. Sehingga Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa yang engkau pahami tentang takwa?" Karena Ubay bin Ka'ab tahu betul kalau Umar bin Khattab bertanya bukan karena tidak tahu. Maka Ubay bin Ka'ab kembali memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk analogi dan pertanyaan. Ubay bin Ka'ab bertanya, "Wahai Umar, apa yang engkau akan lakukan ketika engkau berjalan di sebuah jalanan yang penuh dengan duri yang sewaktu-waktu bisa mencelakaimu?" Maka Umar bin Khattab menjawab bahwa saya akan berjalan dengan sangat berhati-hati agar saya tidak celaka. Maka Ubay bin Ka'ab, itulah kriteria yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kriteria yang dimiliki oleh orang bertakwa menurut Ubay bin Ka'ab adalah orang yang senantiasa berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang bisa membuat mereka celaka sendiri. Persis dengan apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Kriteria orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab persis dengan kriteria orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kalimat dari lisan kita. Kita sangat berhati-hati dalam melihat sesuatu. Bahkan kita sangat berhati-hati ketika kita mendengar sesuatu. Bahkan dalam kondisi haus di siang hari sekalipun, pada saat kita berwudu, andai kata kita berkumur-kumur, bisa saja kita membiarkan air masuk membasahi tenggorokan kita yang kering. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? Karena kita senantiasa berhati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita yakin bahwa ketika itu kita lakukan, maka itu yang akan merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain. Demikianlah halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam menjalani profesi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita tidak berhati-hati, maka bisa jadi kita terperosok dalam sebuah perbuatan yang bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri kita sendiri. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah pasar. Lalu Rasulullah menyaksikan ada penjual buah. Dari luar kelihatan buah yang mereka jual terlihat begitu segar dan masih bagus.
Tetapi di balik buah yang segar diselipkan buah yang tidak segar lagi, disembunyikan di bawah buah yang masih segar. Kemudian penjual ini berani bersumpah atas nama Allah bahwa buah yang mereka jual adalah buah yang kualitas pangsa paling bagus, sehingga ketika orang-orang membeli, dia memberikan garansi bahwa orang yang membeli buah yang mereka jual tidak akan rugi. Lalu ternyata banyak orang yang datang belanja berbondong-bondong dengan senang hati. Mereka sangat beruntung karena banyak keuntungan yang dia peroleh. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang ini menipu dirinya sendiri. Dia merasa senang karena banyak buah yang dia jual laris manis. Dia merasa beruntung karena banyak uang yang dia peroleh. Tetapi sesungguhnya dia merugikan dirinya sendiri dan dia menipu dirinya sendiri. Karena semua hak orang lain yang dia ambil dengan cara menipu, dengan cara yang tidak halal, pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada pada posisi 23 Ramadan. Wajib hukumnya kita mengambil pelajaran dari 22 Ramadan yang baru saja kita telah selesaikan. Dalam logika kita, menurut kita manusia, ketika kita lapar, maka harusnya kita ambil makanan lalu kita makan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Menurut kita, logika kita sebagai manusia, ketika kita haus, harusnya kita ambil air minum lalu kita minum agar kita terhindar dari dehidrasi. Tetapi ternyata menurut Allah tidak seperti itu. Tegas dalam Al-Quran, walaupun lembut, bijaksana tetapi tegas. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan engkau menahan lapar di siang hari, diwajibkan engkau menahan haus di siang hari, walaupun dalam keadaan panas dan kering. Kalau kau ingin berbahagia, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa, agar engkau menjadi orang yang berbahagia, agar engkau menjadi orang yang selamat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin berbahagia, kalau kita ingin selamat, maka kita harus menundukkan menurut kita serendah-rendahnya, bahkan serata dengan tanah, di bawah keinginan atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengukur hidup ini berdasarkan keinginan kita, apalagi semata-mata dorongan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita ingin selamat, maka kita harus tundukkan menurut kita, keinginan kita di bawah menurut dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dikenal sebagai sahabat yang tegas, pemberani. Tidak ada satu orang pun musuh yang berani berhadapan dengan Umar bin Khattab. Bahkan jin, setan pun ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab, mereka lari terbirit-birit. Suatu hari ketika Umar bin Khattab yang dikenal pemberani dan cerdas, yang dikenal pintar, melakukan tawaf di belakang Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain. Kala itu Rasulullah mencium Hajaratul Aswad. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain mencium Hajar Aswad. Tiba giliran Umar bin Khattab, muncul protes dalam diri Umar bin Khattab. Kenapa saya harus mencium batu hitam ini? Lalu terjadilah dialog antara Umar bin Khattab dengan batu hitam itu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Inni a'lamu annaka Hajarul Aswad. Sesungguhnya saya tahu bahwa engkau hanyalah seonggok batu hitam. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruka. Kalau sekiranya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, kalau saya tidak melihat kekasih Allah mencium engkau, kalau saya tidak melihat kekasihku Rasulullah mencium engkau, karena saya yakin la tanfa wa la tudar, engkau adalah batu yang tidak akan mungkin bisa memberi manfaat kepada saya. Engkau adalah batu yang tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepada saya. Tetapi karena saya melihat kekasih Allah, saya melihat kekasihku mencium engkau, maka saya pun harus tunduk dan mencium engkau. Umar bin Khattab harus menundukkan logikanya, bukan menurut dia, tetapi menurut Rasulullah. Ada banyak dalam kehidupan kita ini, barangkali menurut logika kita, kenapa mesti kita diperintahkan oleh Allah? Ada banyak hal dalam hidup ini, barangkali dalam logika kita, kenapa harus dilarang oleh Allah?
tetapi kita harus tunduk. Karena kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, maka jangan kita mengikuti menurut kita, tetapi kita ikuti menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab dengan segala kehebatan dan kepintarannya, bahkan banyak ide-idenya yang dijadikan sebagai pedoman ketika Rasulullah SAW telah meninggal. Bahkan beliaulah orang yang pertama mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dan ditulis. Beliaulah orang yang pertama berani mengumpulkan orang untuk berjamaah dalam salat tarawih. Tetapi dia pun harus menundukkan kepintarannya, menundukkan keberaniannya, menundukkan kehebatannya di bawah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pelajarannya bahwa sekecil apapun, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu kita cerna secara logika atau tidak, maka mari kita lakukan, karena pasti akan memberikan manfaat dunia dan akhirat kita. Sekecil apapun, kalau itu adalah larangan Allah, mampu atau tidak kita cerna dengan logika kita, mari kita jauhi, mari kita tinggalkan, karena yakin dan percaya pasti akan merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.